Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Dosa zina masuk dalam kategori dosa besar, perbuatan keji serta seburuk-buruknya jalan yang ditempuh oleh manusia. Tidak hanya dimurkai Allah, perzinahan juga kerap dianggap meresahkan masyarakat. Hidup di tengah masyarakat, kita tidak lepas dari norma, aturan, dan tradisi yang berlaku. Jika kita hidup ingin aman, damai, tentram, dan tenang, maka kita harus mengikuti segala aturan, norma, dan tradisi yang berlaku di suatu daerah yang kita tempati. Lalu pernahkah terpikir di benak kalian sahabat beriman, apakah pelaku zina sholatnya diterima? Dan bagaimanakah hukumnya? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Inilah hukum sholat bagi pelaku zina, sah atau tidak, versi dari Magenta Islam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Dosa zina menurut Islam. Sahabat beriman, dalam Islam zina adalah perbuatan keji yang dilakukan oleh pria dan wanita yang melakukan hubungan seksual atau persetubuhan di luar ikatan nikah. Perbuatan yang haram dan terkutuk bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan untuk umat Islam mendekatinya saja dilarang. Larangan tersebut salah satunya yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, "Wahai para pemuda Quraisy, janganlah kalian berzina. Ingatlah, siapa saja yang menjaga kemaluannya, ia berhak mendapat surga." Rasulullah SAW sendiri pun mengingatkan kepada umatnya akan beratnya hukuman pelaku zina. Dan dosa zina menurut Islam adalah tergolong dosa besar setelah syirik. Seperti dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dosa yang lebih besar di sisi Allah setelah syirik, kecuali dosa seorang lelaki yang menumpahkan spermanya pada rahim wanita yang tidak halal baginya. Ibnu Abi Al-Dunya. Bukankah sholat itu mencegah perbuatan maksiat dan zalim sahabat beriman? Seperti ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Kanabut ayat 45 yang artinya, dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Di Indonesia sendiri, hukuman bagi pelaku zina terdapat dalam Undang-Undang KUHP yang pengesahannya ditunda beberapa waktu lalu ya. Terdapat pasal yang melarang hukum zina atau pasal kumpul kebo. Seperti dalam pasal 417 ayat 1 RUU KUHP yang berbunyi, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda kategori 2. Hukuman perbuatan zina. Ancaman hukuman perbuatan zina sahabat beriman salah satunya dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 2 yang artinya, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dari hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman itu disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Dan dalam sebuah riwayat lain, Rasulullah SAW pernah menceritakan mimpinya sampai di suatu tempat seperti tungku pembakaran. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan riuh. Ternyata di sana ada laki-laki dan perempuan telanjang. Tak berselang lama datanglah lidah api dari bawah menuju neraka.
Setelah lidah api itu mengenai mereka, mereka menjerit keras. Ketika pemandangan itu ditanyakan, dijelaskan bahwa sejumlah laki-laki dan perempuan telanjang itu adalah para pezina. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sungguh mengerikan, bukan sahabat beriman? Salah satu ulama fikih terkenal, Imam Syafi'i, pernah menjelaskan bahwa dosa zina adalah utang, seperti dalam Imanul Taqwa halaman 15 yang artinya, sebab ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya zina adalah utang, dan sungguh utang tetaplah utang. Salah seorang dari nasab atau keturunan pelakunya pasti harus membayarnya. Sah atau tidak sholat pelaku zina? Namun mengapa orang yang sholat masih berdusta, sholat masih marah, sholat kok ngerumpi, sholat kok masih sombong, sholat kok membuka aurat, kemudian sholat kok masih mabuk, sholat masih berzina, dan masih banyak hal buruk lainnya? Sahabat beriman, menurut pimpinan Majelis Az-Zikra Ustadz Muhammad Arifin, bukan sholatnya yang salah, melainkan pelakunya sholat yang salah. Bukan sholatnya yang salah, tetapi pengamal sholatnya yang salah. Orang yang sholat tapi maksiat, berarti sholatnya masih lalai, belum faham bacaan dan makna bacaan sholat. Ia lalu mengutip Al-Quran Surat An-Nisa ayat 43, yang artinya, janganlah kamu mendirikan sholat ketika engkau mabuk, hingga engkau faham apa yang engkau baca dalam sholat. Penyebab lainnya adalah al-kuflu, yakni hati belum hadir, belum sadar bahwa ia sedang menghadap Allah, penguasa, pemilik, pengatur alam semesta. Ia belum sadar bahwa ia ditatap Allah sehingga tidak ada getaran, kesenangan, kelezatan, kebahagiaan, dan kedahsyatan sholat. Jadi orang sholat yang maksiat itu sholatnya seperti orang yang mabuk. Ia berkata dan berbuat tetapi tidak sadar apa yang dikatakan dan yang diperbuatnya. Ia melakukan takbir, berdiri, ruku, sujud tetapi tidak sadar sedang sholat. Bahkan sampai lupa sudah berapa rakaat sholatnya. Sholat lalai inilah yang tidak membawa perubahan baik, seperti dikemukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ma'un ayat 5. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, yang mereka lalai dalam sholatnya. Berkaca pada surat Al-Ma'un ayat 5 tersebut, ada beberapa ciri orang yang lalai dalam sholatnya. Ciri-ciri tersebut antara lain sholatnya buru-buru, ingin segera selesai, bacaannya tidak difahami, dan suka mengakhirkan waktu sholat. Selain itu, sahabat beriman, pakaian seadanya padahal ada yang bersih dan bagus, malas berjamaah ke masjid, dan selesai sholat cepat-cepat pergi. Apakah kalian salah satu di antaranya? Karena itu, mari kita pelajari syarat, rukun, bacaan, makna, keistimewaan, dan rahasia sholat terlebih dahulu. Selain itu penting sekali membangun kesadaran diri bahwa sholat merupakan momentum seorang hamba menghadap kepada Sang Pencipta. Sadarilah bahwa saat sholat kita sedang berhadapan dengan Allah, Maha Penguasa alam semesta yang menatap dan tahu persis siapa kita. Inilah yang disebut dengan khusyuk, yakni memahami, menghayati, dan menghadirkan Allah yang selalu menatap, mendengar kita. Lantas bagaimana mungkin bisa maksiat ditatapnya? Bagaimana bisa berdusta didengarnya? Pilihan kita hanya satu, yakni sungguh-sungguh taat kepadanya. Mengutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memperhatikan engkau saat berdiri dalam sholat, ruku, dan sujud. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Asy-Syu'ara 218-220. Mengutip sebuah hadis qudsi, sesungguhnya aku Allah hanya menerima sholat dari hamba yang dengan sholatnya dia merendahkan diri kepadaku. Dia tidak sombong kepada makhlukku yang lain. Dia tidak mengulangi maksiat kepadaku. Dia menyayangi orang-orang miskin dan orang-orang yang menderita.
Aku akan muliakan sholat hamba itu dengan kebesaranku. Aku akan menyuruh malaikat untuk menjaganya. Dan kalau dia berdoa kepadaku, aku akan memperkenankannya. Perumpamaan dia dengan makhlukku yang lain adalah seperti perumpamaan Firdaus di surga. Marilah kita berusaha untuk sedikit demi sedikit menjauhi yang namanya perbuatan maksiat ya sahabat beriman. Bukankah Allah telah berfirman dalam Al-Quran, tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Itulah tadi hukum sholat bagi pelaku zina, sah atau tidak. Bagaimana sahabat beriman? Siap merubah diri menjadi lebih baik lagi? Sekali lagi mari membangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.